saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akhir Maret 2020, Presiden Joko Widodo merespon pandemi COVID-19 dengan menerapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana kegiatan masyarakat dibatasi termasuk aktivitas ekonomi. Namun anehnya, di tengah kebijakan pembatasan sosial, pemerintah tidak memberikan kompensasi berupa jaminan kebutuhan dasar atas hidup masyarakat. Padahal, kebijakan itu sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Undang-undang yang diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Namun ia sendiri pula yang enggan untuk menerapkannya. Ya, Jokowi tidak menggunakan dasar hukum yang tepat ya dalam menangani masalah pandemi. Di Undang-Undang karantina kesehatan ada tentang karantina rumah, karantina wilayah, dan itu harusnya menjadi dasar ketika bertindak cepat dan dibuat dasar hukum turunannya itu akan lebih tertangani, lebih kemudian tertanggulangi. Makanya kemudian kan kita melihat bagaimana penanggulangan pandemi nggak jelas arahnya. Arahnya bagaimana? Arahnya justru lebih mengepentingkan kelompok tertentu dalam ekonomi, lebih mengepentingkan kelompok korporasi seperti itu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pandemi tentu berimbas pada sektor perekonomian. Aktivitas ekonomi yang nyaris berhenti total memaksa pertumbuhan ekonomi turun drastis. Pemerintah pun menggelontorkan dana sebesar 744 triliun rupiah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. 193 triliun diantaranya digunakan untuk pembiayaan penanganan kesehatan. Namun bagaimana penerapannya? Tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan justru mengeluhkan pembayaran yang terlambat. Di sisi lain, anggaran juga digunakan untuk program bantuan sosial. Bantuan ini dimaksudkan untuk dibagikan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi dan kebijakan PSBB. Namun bagaimana praktiknya? Pemirsa, kita akan langsung menuju gedung KPK untuk mengikuti konferensi pers mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Tak tanggung-tanggung, korupsi dilakukan langsung oleh Menteri Sosial kala itu, Juliari Batubara. Ia pun terbukti menerima suap senilai 32,4 miliar rupiah dan dijatuhi hukuman pidana selama 12 tahun, serta denda sebesar 500 juta rupiah, termasuk membayar uang pengganti senilai 14,5 miliar rupiah kepada negara. Harapan pun muncul seiring telah ditemukannya vaksin untuk virus corona. Segera negara seluruh dunia secepat mungkin melakukan vaksinasi bagi warganya. Tak terkecuali Indonesia. Mutasi virus corona yang terus terjadi memaksa masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster. Hal itu guna mempercepat status pandemi menjadi endemi. Namun, apa ide pemerintah untuk mewujudkan situasi itu? Vaksin booster berbayar. Wacana itu pun lekas mendapatkan respon dari masyarakat sipil. YLBHI menilai, wacana vaksin booster berbayar merupakan kebijakan yang tidak berbasis pada kepentingan publik. Maka vaksin booster gratis menjadi penting. Terlebih bagi mereka yang masuk sebagai kategori rentan. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi masyarakat.
beruntungnya warga itu berhasil melakukan konsolidasi, melakukan penolakan secara maksimal sehingga bisa memaksa presiden mengubah kebijakannya. Itu bukan kebaikan Jokowi, tapi usaha warga untuk melawan, usaha warga untuk mengkritisi. Yang penting dilihat bagaimana kita bersama berhasil mengubah dan mendorong perubahan kebijakan. Kini kasus demi kasus penyebaran COVID-19 cenderung menurun. Masyarakat pun sudah mulai beraktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan yang semakin longgar. Namun di balik itu, ada 150.000 lebih nyawa melayang karena COVID-19 yang menjadi catatan kelam pemerintah dalam penanganan pandemi.